Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Jamaah pengajian rutin baik yang hadir di majelis yang barokah ini maupun yang mengikuti pengajian kami via online. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti kelanjutan kajian kita Kitab Lubabul Hadis, yakni pada bab yang ketiga. Namun sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita bersama-sama tawasul kepada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus musannaf hadal kitab. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasan musannaf hadal kitab, guru-guru kita semua, orang tua kita semua, kita beserta keluarga semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalitsu, bab yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yakni menjelaskan keutamaan lafadz bismillahirrahmanirrahim atau kalimat basmalah, baik ketika mengucapkan ataupun menuliskan lafadz ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lafadz atau kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit revisi, yakni di lafadz Ar-Rahman. Mim dan nunnya disambung memakai fathah panjang lafadz Ar-Rahman ini. Sebagaimana dalam kitab cetakan-cetakan atau mungkin di Al-Quran yang biasa kita baca. Barang siapa atau tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa dabasyaitonu, kecuali setan akan hancur, kecuali setan hancur atau meleleh, kama yadzubur rasasu, seperti melelehnya atau hancurnya tembaga alan nari, di atas bara api. Jadi hadis yang pertama pada bab ketiga ini adalah tidak ada dari seorang hamba yang ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim illa dzabasyaitonu, kecuali setan hancur, seperti digambarkan seperti hancurnya atau melelehnya tembaga atau timah di atas bara api. Ini penting bagi kita bahwa ketika kita terkhusus sebelum melaksanakan aktivitas baik ibadah maupun aktivitas-aktivitas yang lain, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sering dicontohkan oleh guru-guru kita, hal ini penting. Di antaranya adalah aktivitas kita, kegiatan kita paling tidak terhindar dari gangguan setan yang senantiasa mengganggu manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba
Yaqulu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Illa amarallahu ta'ala. Kecuali Allah memerintahkan al-kiramal katibina, malaikat pencatat amal-amal baik. Allah memerintah kepada malaikat pencatat amal baik ayat tubuh untuk menulis fi diwanihi di dalam buku catatan amalnya orang yang membaca atau yang mengucap bismillahirrahmanirrahim ini. Ditulis apa? Arba'a mi'ati hasanatin, yakni ditulis 400 kebaikan. Tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan kepada al-kiramal katibin, malaikat pencatat amal-amal yang baik, untuk menulis pada buku catatan orang tersebut, orang yang membaca ini, arba'a mi'ati hasanatin, yakni 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marrotan sebanyak 1 kali. Lam yabqah, maka tidak akan tetap min dunubihi, dari dosa-dosanya, darratun sebesar debu, meskipun sebesar debu, yakni orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dosa-dosanya dilebur, sehingga dosa-dosa kecil ini tidak tersisa sedikit pun sampai digambarkan pada sekecil debu. Karena dosanya dilebur, dosa kecil-kecil ini dilebur, maka dosanya tidak tersisa sedikit pun meskipun sebesar debu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kataba, man barang siapa seseorang, kataba yang menulis bismillahi, lafaz bismillahi, atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Fajawwada, maka ia memperindah tulisannya, diperbagus, diperindah tulisannya bismillah ini, ta'ziman, karena ta'zim, karena mengagungkan, lillahi, kepada Allah. Barang siapa atau seseorang yang menulis bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, kemudian ia membaguskan, memperindah tulisannya untuk dengan tujuan ta'zim, mengagungkan Allah, yang seperti itu ghufira, diampuni, lahu, kepadanya, ma, perkara-perkara atau sesuatu, taqaddama, yang dahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya, wama, dan barang atau sesuatu atau dosa, ta'akhkhara, yang akhir atau yang akan datang. Barang siapa menulis bismillah atau bismillahirrahmanirrahim
maka baguskan, ia menulis dengan bagus, dengan indah lafaz ini karena tujuan ta'zim, yakni mengagungkan Allah. Yang seperti ini diampuni dosa-dosa yang dahulu maupun dosa-dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kataba, ketika menulis ahadukum salah satu di antara kalian, jika salah satu di antara kalian menulis Bismillahirrahmanirrahim, lafaz atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fal yamutta, maka panjangkanlah ar-Rahmana atau ar-Rahmani, lafaz ar-Rahman. Ketika di antara kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka panjangkanlah lafaz ar-Rahman." Ada sedikit keterangan terkait memanjangkan lafaz ar-Rahman ini, termasuk di syarahnya kitab Lubabul Hadis, yakni kitab Tangkihul Qaul. Bi ayyamutta allama wal mima wa yujawwifa annuna wa yata'an nafa ay yahsunu min dzalik, yakni hurufnya, memperindah hurufnya, tulisannya dengan memanjangkan huruf lam dan mim. Huruf lam dan mim dipanjangkan, kemudian membuat lengkungan pada huruf nun. Lengkungan huruf nun diperindah, diperbagus, sampai kemudian tulisan ini terlihat indah, bagus, dan seterusnya. Yang seperti ini bagian dari perintah untuk memanjangkan surat Ar-Rahman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi, maha luhur Allah. Zayyana, Allah menghiasi as-sama, langit-langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-malaikata, malaikat, bi Jibrila, dengan malaikat Jibril. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-jannata, surga, bil huri, dengan bidadari, wal kusuri, dan bangunan-bangunan yang megah." Allah menghiasi surga dengan bidadari dan bangunan atau gedung-gedung yang megah. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-anbiya, para nabi-nabi. Allah menghiasi para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-ayyama, hari-hari, bi yaumil jumu'ati, dengan hari Jum'ah. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-layali, malam-malam, bilailatil qadri, dengan Lailatul Qadar. Allah memperindah, menghiasi malam-malamnya dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang luar biasa digambarkan dalam surat Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Wazayyana dan Allah menghiasi asyuhura bulan-bulan bisyahri Ramadhana dengan bulan Ramadan. Wazayyanal masajida dan Allah menghiasi, memperindah masjid-masjid bil Ka'bati dengan Ka'bah. Wazayyana dan Allah menghiasi al-kutuba kitab-kitab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Allah menghiasi kitab-kitab dengan Al-Qur'an. Wazayyanal Qur'ana wazayyana dan Allah menghiasi Al-Qur'ana Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk bagian dari keutamaan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting bagi kita memulai aktivitas apapun, terutama ibadah, kebaikan, kita awali dengan menyebut basmalah. Menyebut asma Allah Bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian selesai kita mengucap hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah aktivitas kita senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah, dan bentuk syukur kita telah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat positif atau ibadah dengan cara membaca hamdalah tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man barang siapa seseorang kola yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka ditulis ismuhu, namanya orang tersebut. Namanya tadi, nama orang yang membaca ini ditulis, digolongkan minal aborori dari golongan orang-orang yang baik. Wabari'a dan ia dibebaskan minal kufri dari kekufuran, wan nifaqi dan nifak atau kemunafikan. Orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang seperti ini namanya atau ia digolongkan, ditulis dari golongan orang-orang yang bagus-bagus, baik-baik, dan dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man barang siapa qala yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ghafara maka diampuni, ghafara Allahu, ghafarallahu maka Allah mengampuni. Allah mengampuni lahu kepada orang ini mankola yang mengucapkan bismillah tadi, ma perkara takot dama yang dahulu-dahulu min dambihi dari dosanya. Orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sama Allah dosanya yang dulu-dulu diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza kumtum ketika berdiri kamu semua, ketika kamu semua berdiri, fakulu maka mengucapkanlah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Lafaz atau kalimat bismillah dan sholawat. Ketika kamu semua berdiri, maka
ucapkanlah atau membacalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, idza tabu, ketika mereka itu ghibah, ketika manusia ini ghibah membicarakan kejelekan, keburukan kalian semua, yamna'uhum al-malaku, maka para malaikat akan mencegah kepada mereka. Ketika manusia itu membicarakan kejelekanmu, para malaikat akan mencegah mereka andalika dari ghibah atau membicarakan kejelekan kalian semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalastum, ketika kalian semua duduk majlisan pada sebuah majelis, tempat duduk, mungkin berkumpul dalam majelis, fakulu, maka ucapkanlah, maka mengucaplah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man, maka sesungguhnya seseorang fa'ala dzalika, yang melakukan membaca bismillah ini, bismillah dan sholawat ini, sesungguhnya seseorang yang melakukan membaca bismillah dan sholawat ini, wakalallahu bihi, Allah menyuruh malaikat, Allah menitipkan, wakalallahu bihi malakan, Allah mewakilkan, Allah menyuruh para malaikat kepadanya. Yamna'uhum, yang mana malaikat ini mencegah terhadap mereka atau manusia yang membicarakan keburukan kalian. Minal ghibati, dari ghibah, membicarakan keburukan, hatta la yaghtabu, sehingga para manusia tidak menghibah, tidak membicarakan kejelekan kalian semua. Jadi ketika duduk berkumpul dalam sebuah majelis, fakulu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang seperti ini, fa inna man fa'ala dzalik, orang-orang yang melakukan perbuatan ini, membaca ini, wakalallahu bihi malakan, Allah menyuruh malaikat, yamna'uhum minal ghibati, untuk mencegah manusia-manusia dari ghibah, membicarakan kejelekanmu, hatta la yaghtabukum, sehingga mereka para manusia tidak menghibah, menggunjing atau membicarakan kejelekan kalian semua. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian kajian pada bab 3, yakni fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting bagi kita, segala aktivitas ibadah kita atau aktivitas harian kita biasakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Manakala selesai,
Kita tutup dengan memuji kepada Allah, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan al-ilmu an-nafi' wal barokah, ilmu yang manfaat dan barokah, mampu menghiasi perilaku kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang semakin baik, yang semakin mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walbolin amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.